Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. عشر المسلمين والمسلمات، حاضر والحاضرات, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Seperti biasa, di Rabu pertama dan Rabu ketiga kita melaksanakan kajian, tepatnya mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, sebuah kitab hadis yang berisikan 42 hadis yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih kita kenal dengan Imam An-Nawawi, seorang ulama besar bermazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Alhamdulillah, dalam beberapa pertemuan kita telah mengkaji hadis pertama dan hadis yang kedua. Petang kita mengaji di Masjid Jami', menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang kedua yang berkaitan dengan masalah tanda-tanda hari kiamat. Kita lanjut pada kesempatan subuh hari kini dengan hadis yang ketiga. Hadis ko, kalau boleh dikatakan, pengulangan dari hadis yang kedua. Karena hadis yang kedua berbicara tentang 4 hal. Tentang apa saja ibu-ibu? Pertama tentang rukun Islam, kemudian yang kedua tentang rukun iman, kemudian yang ketiga tentang ihsan, yang keempat tentang hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat. Nah, hadis ko menguatkan, ya, pembahasan di hadis yang kedua itu yang berkaitan dengan rukun Islam, menunjukkan kenapa Imam An-Nawawi perlu meletakkan hadis ko kembali di hadis yang ketiga, menunjukkan pentingnya kita mengulang-ulang sesuatu yang berkaitan dengan rukun Islam.
Karena salah satu saja yang dak ada dalam diri awak dari rukun Islam yang 5 itu, maka kita tidaklah dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapa dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji, mari sejenak kita membaca dan menyimak lafal atau matan dari hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shawmu ramadan. Rawahu Tirmidzi, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Itulah yang kita kenal dengan rukun Islam. Hadis ko sahabat yang meriwayatkannya atau sanad pertama dari hadis ko dari kalangan sahabat, yaitu sahabat yang mulia, anak dari sahabat yang mulia pun. Artinya beliau sahabat Nabi, ayah beliau pun sahabat Nabi. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Abdurrahman. Kau istilahnya ibu-ibu, kalau seperti yang kita kaji dahulu di hadis yang pertama, kau namanya kunyah. Namanya ibu? Kunyah. Kunyah itu artinya panggilan untuk seseorang yang lah menikah. Apalagi yang lah punya anak. Nah, jadi disematkan di namanya anaknya yang pertama. Misalnya seseorang anak pertamanya Abdullah, berarti kalau ayah dipanggil Abu Abdullah, kalau ibunya dipanggil Ummu Abdullah. Nah, itu kebiasaan orang Arab. Kalau orang awak, kecil orang kita, kasih ibu, ketik banamu gadang bagala, balakian gala, gala adai. Nah, orang Arab pun punya kebiasaan ketika beliaulah menikah dan lah punya anak, biasanya tidak dipanggil dengan namanya lain sebagai penghormatan, walaupun panggil nama lain juga. Nah, berarti sahabat ko punya anak pertama namanya Abdurrahman, makanya disebut Abu Abdurrahman. Nama beliau Abdullah. Nama ayah beliau Umar. Nama kakek beliau Al-Khattab. Ya, Pak. Nama beliau Abdullah. Nama ayah beliau Umar. Nama kakek beliau Al-Khattab. Jadi sahabat tu Bapak Ibu, ada sahabat yang
beliau saja yang sahabat, yang Islam. Ayahnya, kakeknya dah Islam. Ada sahabat beliau Islam, ayahnya Islam, kakeknya tidak. Contohnya itu. Kemudian yang ketiga, kau yang lebih hebat, beliau sahabat, ayahnya sahabat Nabi, kakeknya sahabat Nabi. Tapi Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab ko, beliau sahabat Nabi, ayah beliau apa lain? Sahabat Nabi yang paling utama. Kalau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan Umar bin Khattab sebagai sahabat nomor 2 paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kakek beliau Al-Khattab tidak masuk Islam. Nah, seketik awak mengulas tentang Abdullah bin Umar ku bawa pada ni ibu. Abdullah bin Umar ku masuk Islam ketika masih muda. Ya. Beliau lahir 1 atau 2 tahun sebelum Nabi diangkat sebagai Muhammad diangkat sebagai Nabi. Nah, jadi beliau lahir ketika umur Nabi kisaran 38 atau 39 tahun. 1 atau 2 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Ya. Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian terjadilah perang Badar. Di saat perang Badar tu usia Abdullah bin Umar dalam riwayat dikatakan kalau tidak salah baru sekitar 12 tahun. Tapi nyolah minta izin ke Nabi Rasulullah, izinkan nampu ikut berjihad. Bayangkan Bapak Ibu, anak 12 tahun, nak 12 tahun dia awak kelas berapa sekolah? Kelas 6 SD. Lah minta manganya? Minta jihad. Tapi tidak diizinkan oleh Nabi kerana masih ketek. Kemudian terjadilah perang Uhud. Umurnya 13 tahun, datang pula ke Nabi balik. Tapi tidak diizinkan oleh Nabi kerana masih ketek je baru. Barulah di perang Khandaq, di perang Ahzab, datang ke Nabi minta izin. Di saat itu umur beliau lebih kurang 15 tahun. Maka barulah saat itu Abdullah bin Umar diizinkan untuk ikut berjihad. Dan setelah itu boleh dikatakan beliau tidak pernah meninggalkan jihad sama sekali. Jadi setiap ada peperangan dalam membela Islam, dipastikan Abdullah bin Umar berada dalam barisan pasukan kaum muslimin. Ikulah berhasilnya pendidikan di zaman Nabi, Bapak Ibu. Capek dewasa. Kalau dia awak kini, capek baliknya, dewasanya terlambat. Kenapa? Karena pembentukan pendidikan di keluarga, pembentukan di masyarakat membuat seseorang itu capek dewasa itu sangat berpengaruh dari lingkungan. Tak usahlah jauh-jauh Bapak Ibu. Dibandingkan sajalah anak zaman kini jo zaman Bapak Ibu. Beda tak kemandiriannya? Beda tak? Bakal bisa beda. Karena didikan orang gaya iyo keadaan lingkungan iyo. Itu yang betul. Sehingga kini dengan kemudahan-kemudahan malah banyak orang yang tidak bisa hidup. Banyak kita dapati lah kuliahnya buat misalnya masak nasi dah.
Ambo pernah jadi pembina pesantren Ramadan dulu, membina anak-anak aliyah. Di kalau pesantren Ramadan ku kan diinapkan anak. Dibagilah tugas masak. Ada salah seorang binaan kami, santriwati, cerita je kawannya di dapur terengah dia mengadu, dicerita dek kawan-kawan yang lain kabur. Ternyata ibu dan santriwati ko indak tahu beda ialah masak atau tak masak. Itu sudah tahu ya bu? Tak tahu ialah masak ko tando ia masak apa dia awak bu? Kalau mengelagak itu saya kan. Kalau lu mengelagak lah lu masak lah itulah. Nah itu saya tak tahu. Insya-Allah. Nah itulah keberhasilan pendidikan zaman Nabi, zaman sahabat yang patut kita jadikan contoh. Nah Abdullah bin Umar bin Khattab Bapak Ibu, kelebihan beliau termasuk orang yang komplek lah kelebihan. Beliau orang kayu, beliau ahli ibadah, beliau ahli ilmu, beliau ahli jihad. Artinya beliau ahli ilmu, beliau ahli hadis. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Jumlah hadisnya lebih dari 1600 hadis. Jadi termasuk jajaran sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kemudian yang kedua, beliau adalah sahabat yang sangat terkenal, sangat ingin meniru Nabi sampai ke detail-detailnya. Contoh, beliau saking ingin meniru Nabi, di mana Nabi pernah misalnya perjalanan Bapak Ibu bersafar. Kemudian Nabi turun di tempat itu. Nah, beliau ikuti pula itu. Beliau menuju ke tempat itu, kemudian beliau turun di mana Nabi pernah turun. Kemudian beliau sangat ketat fikihnya. Makanya dalam fikih itu ada yang dikenal dengan ketatnya fikih Ibnu Umar dan mudahnya fikih Abdullah bin Abbas. Saking ketatnya beliau Bapak Ibu, beliau kalau bawa doa tu kecil sebagian ulama, beliau memastikan ayat tu membasahi matanya. Sampai masuk ayat ke bola mata tu. Awak Bapak Ibu boleh bawa doa macam itu. Kan awak pernah basah apa namanya kelopak mata awak kan? Kalau beliau tidak, saking ketatnya fikih beliau, sehingga kata sebagian ulama itulah yang menyebabkan di akhir-akhir usia beliau butuh, saking ketat. Kerana beliau kayu, bukti kayunya. Pernah beliau menguji seorang budak tentang yang dipekerjakan oleh tuannya untuk menggembalakan kambing sekian ratus jumlahnya. Kemudian Allah bin Umar tahu anak muda ko budak ko seorang yang kuat imannya, beliau dengan hartanya surang memerdekakan budak ko dan membali seluruh kambing yang nyogubalokan dan dihadiahkan ke budak itu. Kalau 100 kuasa lebih ibu kambing, kalau di bawah dia awak kini lebaran pitih itu. Paling tak kat 300 juta. Paling tak tu. Orang kaya. Nah, jadi komplek Abdullah bin Umar bin Khattab ku. Orang kaya ia, orang alim ia, orang abid ia, seorang mujahid ia. Nah, kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Dibangun atas 5 pilar. 5 tonggak. Musalah awak kau nak nampak tunggaknya barang? 6. Lupa ini. Saya lihat ke belakang. Rukun iman 6 ya. Kalau ditambahan itu 8. Sebenarnya banyak di dalam mulai fondasinya, tapi nasawana nampak 6. Kalau ditanggan cik ban
Tanggana sawalah siko buah. Lai tanang ibu dua sinan. Apalagi hari-hari hujan labe, angin-angin ribut, lah khawatir waktu. Makanya ulama membagi kategori orang. Ada orang yang sempurna keimanannya, keislamannya. Siapa tu? Orang yang lengkap mengerajokan kalimah-limanya dengan baik. Syahadat iyo, salat tak pernah tinggal, dikerjakan dengan baik. Puasa dikerjakan dengan baik, puasa Ramadan. Kemudian kayonyo sampai hartanya senisab, sampai sehaulnya berzakat. Tambah rezekinya, lagi kesehatannya, painnya berhaji. Nyo lakukanlah lima ko dengan baik. Ikut adalah seorang Muslim yang sempurna iman. Kemudian adalah orang yang tidak mengerjakan semuanya. Syahadat indah, solat indah, puasa indah, zakat indah, haji indah. Siapa ko? Ya orang kafir ya. Kemudian orang Islam yang meninggalkan salah satu dari nan lima. Selain syahadat ya. Kalau syahadat tinggal betulnya tak Islam tu. Salah satu dari nampak. Pai haji lai, zakat lai, puasa lai, sembahyang 5 waktu tak. Salah satu saja. Jangan tak salah kaji dua dari nampak, satu dari nampak. Nyo tinggalkan. Maka ulama membagi kepada dua. Kalau nyo tinggalkan dengan keyakinan salah satu dari nampak itu tak wajib, berartilah jaleh ke orang la murtad. Nyo orang kayo sampai ratonya senisab bakal lebih lah setahun puluh. Tak zakatnya, kita tanya berapa tak zakat? Zakat pun tak wajib ke ustaz. Berarti kafir. Itu je orang solat. Nyo Islam kecilnya tak solat dah. Ditanya, berapa tak solat? Tak wajib ke solat ke ustaz? Kafir. Itu je yang lain, puasa, haji ya. Tapi kalau nyo meninggalkan kerana malah atau kerana terdorong oleh hawa nafsunya, maka jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan mereka adalah orang Muslim yang fasik, pelaku dosa besar. Komentar ulama. Misalnya, orang Islam nyo syahadat lain, tapi tidak solat 5 waktu. Kita lihat dulu. Nyo solat tak solat 5 waktu. Kenapa? Kerana malih ku atau kerana mengingkari kewajiban? Kalau mengingkari kewajiban, la jaleh kufur itu. Tapi kalau malih atau banyak alasan tak solat, jumhur ulama mengatakan mereka adalah orang fasik, pelaku dosa besar. Yang agak karih Imam Ahmad, Bapak Ibu. Imam Ahmad mengatakan kalau ada orang mengaku Islam tak solat, maunya tak solatnya kena mengingkari atau kena malih, tidak Islamnya oleh kafirnya tu. Madalilnya man taraka as-salata faqad kafara. Siapa yang meninggalkan solat sudah kufur dia. Taruhlah Bapak Ibu ambil salah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Tapi fasik, ada tak orang dan sana ngatinya disebut fasik? Wah, imbau orang tak sembahyang, oi fasik, biar nak nyekawak. Padahal memang itu. Hati-hati Bapak Ibu. Ibarat bangunan kau kalau 5 tunggaknya hilang ciek, artilah bansuan-suah. Banyak kata Nabi, as-salatu ibaduddin. Salat tu tiang agama. Faman aqama faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkannya, faman taraka faqad adamaddin. Siapa yang meninggalkannya, dia telah menghancurkan agamanya. Nah, 5. Kemudian ada orang melakukan syahadat lain, solat lain, puasa lain, zakat lain, haji lain.
tapi hanya sekadar zahirnya saja, tidak dari hatinya pun yang dalam. Itulah orang munafik. Salat lagi juga, tapi salatnya malih-malih lah di akhir waktu. Kau orang munafik. Puasa seperti itu juga, puasa lagi juga, tapi puasanya sekadar nahan lapar jauh. Zakat lagi juga tapi terpaksa. Haji lagi juga tapi sekadar tak dapatkan nama. Aku namanya orang munafik. Jadi situlah duduknya. Ada orang Muslim yang sempurna imannya, ketikanya kerajukan nalimo ko dengan sebaik-baik. Ada orang jalan-jalan kufur, iaitu orang yang tidak mengakui nan kalimo-limonya. Ada orang Muslim fasik, ketika meninggalkan salah satu dari nanapek. Syahadat tu tak termasuk, syahadatlah pintu masuk Islam. Kau Muslim fasik. Ada Muslim munafik, ketikanya kerajukan itu tapi tidak dari hati paling dalam, tidak disertai keimanan. Itulah Muslim yang munafik. Nah, Bapak Ibu, mana pondasi yang lima itu? Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadah, pengakuan. Kalau bapak ibu ada kegiatan tahfiz, kemudian ada wisudanya. Ketika dia wisuda kan dia ijazah. Biasanya sebut itu. Kan syahadah kan? Syahadah tahfiz. Pengakuan dari guru yang mendengarkan hafalan anak tadi, yang telah diuji di hadapan guru, di hadapan muhafiznya, kalau si anak kau telah menyelesaikan hafalan Qurannya, apakah sajuz ko, dua juz ko dan seterusnya, dengan kualitas hafalan seperti ini. Makanya adalah predikat namanya jayyid, baik, ada jayyid jiddan, baik sekali, ada mumtaz. Mumtaz itu istimewa. Syahadah, diakui. Jadi kita membaca dua kalimat syahadat itu, mengaku awak dengan sepenuh hati, tidak ada yang layak disembah, diibadahi, la ma'buda illallah. Tidak ada yang layak diibadahi, dianggap Tuhan kecuali hanya Allah. Kau menafikan kesyirikan. Kau yang mesti dijaga. Makanya dalam keseharian disuruh awak acok-acok membacanya dan diingat-ingatkan awak tarwih. Di mana tu? Pertama, selesai awak berwuduk Bapak Ibu, keluar kita dari tempat wuduk, anan kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baru Allahumma ja'alni minat tawabin dan seterusnya. Syahadat. Selesai wuduk, syahadat balik. Lah selesai wuduk, terdengar panggilan azan. Setelah Allahu Akbar, kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diperdengarkan pula balik kalimat itu. Lah selesai azan, didirikan salat. Baca tak syahadat balik? Bila tu? Kau tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tak sah salat awak kalau tak baca itu. Jadi paling tidak diampek momen ketika selesai wudu. Barai ampek tu 3 bio. Selesai wudu, kemudian ketika azan, ketika salat, 3 lah paling tidak. Ampek ya, ketika salat tadi di tasyahud awal, tasyahud akhir. Tiap hari itu adalah barakali tu, barakali awak wudu, barakali kumandang azan, berapa kali ibadah salat awak yang kita baca di sinan.
Nah, disitulah membuktikan pentingnya kalimat syahadatain. Nah, orang yang yang betul-betul mengucapkan kalimat syahadat ke Bapak Ibu, tak ragunya dengan Quran lain, tak ragunya dengan sunnah lain. Ada orang mengaku Islam ragu je Quran, Bu? Lain. Mengaku Islam tapi ragu je Quran. Makanya hati-hati Ibu. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam berusaha membuat kita ragu. Paling tidak ragu sih dulu. Contoh. Bagi sebagian orang, adil tu yo bagi semua ratus semua banyak. Menimbang semua barik mau kuat semua panjang kalau kecil orang awam. Tapi dalam pembagian warisan, dengan tegas Allah sampaikan bahagian laki-laki itu secara umum 2 kali bahagian perempuan. Kecil perempuan yang kritis, yang kalau dalam pikirannya mangalo dibeda-bedakan antara laki-laki je padusi. Kami ko kan punya banyak kebutuhan pulo, beli badak, beli baju, segala macam. Bako tak disamoratokan saja. Kalau laki-laki dapat cik, kami dapat cik. Laki-laki dapat 2, kami dapat 2. Manga ko dibedakan. Di situnya mulai ragu Bapak Ibu, menolak ayat Quran. Nyo katakanlah bahwasanya bahagian laki-laki nan 2 dan perempuan 1 itu hanya cocok di zaman dulu, kalau kini tak cocok lah. Ada tak orang itu? Nah, la rusak syahadat. Kalau minang kan yang mau seorang bukan satu ni kompetisi. Ya. Laki-laki itu selalu bini jarang juga semua. Ya. Dua atau lisan ke kalinya. Ya. Pak Alo tu ya, kalau wak di Minang dan mau urus orang gaib, kebanyakan perempuan, sedangkan laki-laki di rumah bini. Makanya yang pertama perlu diagih pemahaman bahwasanya ketika seseorang orang tua tak mampu lagi mencari nafkah, apakah mencari nafkah tak mampunya disebabkan kerana usia atau kerana alasan kesihatan, atau kerana mungkin suami lah meninggal, ayah awak meninggal, yang selama ku mencari nafkah tinggal ibu seorang, maka pada dasarnya yang berkewajiban memperhatikan kehidupan orang gaib itu adalah laki-laki. Itu dan mesti dipahami oleh kita orang Minang. Jadi kebiasaan tidak menafikan syariat, dan kebiasaan tidak bisa merubah syariat. Jadi walaupun misalnya secara kebiasaan di lapangan kok memang itu yang terjadi, indaklah bisa dirubah bahagian warisan perempuan lebih banyak daripada bagian laki-laki. Dan perlu dilakukan adalah berikan pemahaman kepada nan laki-laki, tugas angku lo, tugas apa lo secara nafkah. Secara nafkah paling tidak lebih memperhatikan orang gaib dibandingkan saudari perempuan. Itu Pak. Nah, itu yang pemahaman yang penting. Walaupun secara budaya banyak terjadi seperti itu, tetapi secara syariat tidak bisa tidak bisa dirubah. Nah, kemudian yang kedua, syahadatain itu maksudnya Bapak Ibu pengakuan dengan hadis. Ada orang yang tak yakin dengan hadis? Lain, itulah namanya ingkarus sunnah. Tak percaya juga hadis. Makanya kecilnya sembahyang ku hanya 3 sewaktunya. Kerana dalam Quran 3 sewaktunya kecilnya.
Tapi ketika giliran bertanya, apa cara semayang? Ya cara semayang kami sama je kaliannya. Awak tanyalah dari mana pak cara semayang hari itu? Tadi diamnya tu. Karena cara salat tu ada nak diajarkan dalam Quran? Dah. Kalau tak dari hadis, bahalu salat. Jadi orang yang lengkap syahadatnya, Quran diimani, hadis yang pakai. Secara umum Bapak Ibu ya. Walaupun nanti tentu ada hadis dhaifnya, sahihnya, asalnya panjanglah pembahasan. Tapi secara umum orang Islam itu ketika lah mengucapkan kalimat syahadat, Qurannya imani, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Quran, kemudian hadis pun terima sebagai hujjah, sebagai dalil dalam melaksanakan amalan. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa iqamus salah, mendirikan salat. Mendirikan salat. Posisi kedua. Mendirikan salat, pertama mengerajukannya, tak meninggalkan. Yang kedua berusaha mengerjakannya di awal waktu, tidak dilalaikan. Kalau dilalaikan masuk dalam tanda ciri orang munafik. Kemudian yang ketiga, dalam proses pelaksanaannya rukun mesti lengkap, sunnah-sunnah tolong sempurnakan, khusyuknya tolong dilakukan, ikhlas dalam niat melakukannya. Ketika melakukannya Bapak Ibu sampai yang mesti perhatikan. Yang pertama, rukun. Tinggal satu rukun sah nak salat awak, tinggal ciek saya. Tak. Pokoknya hati-hati. Hati-hati bagi yang masbuk. Ibu, hati-hati bagi yang masbuk. Makanya Nabi melarang awak tak kajah-kajah. Dek niat ingin tak talambe, mudah berlari-lari. Mengajar imam, mengajar rukuk imam saya. Sehingga yang terjadi langsung saya Allahu Akbar rukuk langsung. Nan tinggal. Berdirinya lain. Nan tinggal apa? Takbiratul ihram. Ya Allahu Akbar tu kan akbar, Allahu Akbar rukuk. Nah Allahu Akbar terbang. Tapi takbiratul ihram rukun atau tidak? Tinggal cik, tak sah solat. Jadi memang ketika mengkaji solat, yang pertama mesti rukun tu dikaji dulu. Kajilah 3 balik. Artinya jangan sampai tinggal salah satunya. Masalah niat, perkara niat dilafalkan atau tidak, itu lain cerita nanti. Tapi nan jalan nanti 3 balik rukun lebih kurang, tak boleh tinggal walaupun salah satu. Yang kedua, rukunlah selesai dengan bawa ustaz, maka kerajukan sunnahnya. Lengkapi dengan sunnah. Rukunlah sunnahlah. Kalau nan 2 ko Bapak Ibu insya-Allah tak susah tu. Nan susah nan 2, nan 3 dan 4. Tu khusyuk, ikhlas. Khusyuk. Awak salat di surau gubah, pengana di ada yang pengananya di Jam Gadang, ada yang pengananya di Pantai Padang, ada yang pengananya di Jakarta, ada yang pengananya di Marima. Kamah sehingga jumlah rakaat azan lupa. Itulah kerajaan setan. Kemudian yang keempat apa? Ikhlas. Ikhlas. Kau solat berjamaah kau, niatnya kau ingin dianggap orang soleh kah, ingin dianggap sebagai orang baik kah, itu ujian. Dan 2 pertama insya-Allah kalau faham ilmunya tak akan susah merajukannya. Dan barik tu dan 2 terakhir, khusyuknya, ikhlasnya. Orang yang mendirikan solat Bapak Ibu akan berusaha menyempurnakan dan sampai kau. Dan rukun pasti dikerajukan. Yang sunnah berusaha tak ada nak tinggal. Dan khusyuknya ikhtiarkan, yang ikhlas selalunya usahakan. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu ibadah salat. Ditempatkan menjadi poin nomor 2
Makanya Nabi memasankan ke orang gaib, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin, suruh anak kalian sembahyang kalau umulah 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10, pukullah mereka, hukumlah mereka, pertegaslah kepada mereka kalau mereka belum salat juga di umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', di umur 10 tahun itu pisahkan tempat tidur mereka. Di umur 7 kelas 1 SD sampai umur 10 umur 10 kelas berapa tu Bapak Ibu? 7, 8, 9 kelas sampai SD. Umur 7 kelas 1, umur 10 kelas sampai SD. Antara kelas 1 sampai kelas 3, umur 7 sampai 9 tak boleh menghukum. Tak boleh menghukum. Tugas orang gaib, tugas guru hanya mengajarkan, mengawasi, mengingatkan anak. 3 tahun lamanya. Lah 3 tahun lah 10 umurnya tak je solat. Umur 10 tahun bapa ibu, rata-rata anak lah balik tu adun. Umur 10 lah. Rata-rata. Alun. Tapi cuba cari Islam. Alun balik pun kalau dalam perkara solat, tak solat boleh dihukum. Yang lain tak ada. Tak puasa anak awak alun balik tak boleh dihukum. Hanya dididik saja. Tapi kalau solat umur 10 lah, tak je solat atau masih melalaikan solat, orang tua mesti lebih tegas. Kenapa? Supaya nanti masuknya dalam usia akil balighnya, nyolah terbiasa mengerjakan solat dan tidak meninggalkan solat lain. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati menganggap anak awak masih ketek je baru. Padahal dalam kelas sampai SD capek balighnya, tak je solat. Kecil orang gaib, ya ustaznya ketek baru. Nanti kalau SMP sembahyang saja surang. Bayangkan Bapak Ibu, mohon maaf. Kok takdir Allah meninggalnya di kelas 5 SD. Semua SD meninggalnya balik di kelas sampai. Kelas sampai itu tidak sembahyang. Berartinya lah dia anggap seorang muslim pelaku dosa besar, disiksa di neraka nanti. Itu bahaya. Kan ada juga anak kunan agak capek baliknya. Bapak pernah punya kawan dulu ibu-ibu parusi kelas sampai SD lah balik. Bayangkan ketika orang gaib masih menganggap kelas sampai SD masih ketek baru ustaz, masih ketek. Qadarullah pendek umurnya kelas 5 meninggalnya. Dan si anak dihukum dan orang gaib tersangkut di akhirat nanti. Nauzubillah. Kau perhatikan mana? Makanya secara pendidikan, kalau bisa Bapak Ibu ya, kalau mau menganjurkan target dari MDA itu paling tidak sampai umur 9 tahun, dari kelas 1 sampai kelas 3 nya MDA. Kalau memang MDA mulai dari kelas 1 SD, fokus ibadah yang kelas 3 itu atau menjalannya kelas sampai yang mestilah bisa nak, iaitu ibadah solat. Biarlah yang lain tu adunlah. Supaya apa? Supaya kok nyampangnya di umurnya 10 tahun nyolah balik. Nyolah siap ilmu, nyolah siap amal. Makanya di MDA yang kami bina Bapak Ibu, anak-anak kita tiap tahun di momen Isra Mi'raj, anak-anak yang kelas 4 SD sampai kelas 6 taruh ada ujian solat. Di momen Isra Mi'raj kan pas tu momen turunnya perintah solat ya. Taruh ada ujian. Oh Allahnya tahun petang kuat je lihat. Sehingga ada evaluasi taruh anak go bacaan nyoba, gerakan nyoba dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa ita'uz zakah, membayar zakat bagi orang kaya yang harta berasihnya lah sampai nisabnya, atau kalau nyo pakai haul lah lengkap haulnya 1 tahun.
Dan zakat ko dua baginya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah kita bayarkan di bulan Syawal atau sebelum pelaksanaan solat Id. Zakat mal dibayarkan sesuai dengan keadaannya. Maka bagi awak bapa ibu, mesti punya pemahaman ilmu tentang zakat, minimal zakat yang berkaitan dengan harta yang awak miliki. Contoh, kalau orang bersawah baladang, awak mesti tahu ilmu zakat pertanian. Kalau orang menggalih, tahu tentang zakat ameh misal. Contoh, petang ada pertanyaan, bapadi bersawah paduan, wajib nak zakat? Jadi nisab zakat tu bapa ibu kalau dikilokan, kalau dalam istilah Nabi nya 5 wasak. 5 wasak tu kalau dikilokan sekitar 653 kilo padi. Kalau bareh tentu kurang dari itu padi ya. Bara zakatnya ada yang 5%, ada yang 10%. Yang 5% kalau sawahnya sawah yang berbiaya. Ya, berbiaya. Diupah orang, pakai pupuk, pokoknya berbiaya lah. Kalau tu bara 10%. Mohon maaf 5% ya, 5%. Kalau nya tidak berbiaya, ayahnya ayah hujan, ayah irigasi, kemudian ada pakai pupuk, ada tanah lah subur segala macam, itu zakatnya 10%. Nisabnya berapa? 653 kilo. Kalau cara orang awak dulu berapa? 40 baban. Ya lebih kurang. Kalau ingin lebih pastinya timbang 653. Kalau bapa duaan bagi dua lu, tak digabung dah. Karena zakat gua harta surang-surang, bukan harta gabungan. Ya, lah dibagi dua. Ternyata orang yang punya sawah dek banyak bagiannya sampai 653 kilo, barunya wajib zakat. Tapi ketika dibagi dua, nan seorang dapat 200 kilo, nan seorang dapat 200 kilo, wajib nak zakat? Tak ada. Jadi Islam kau bapa ibu, kalau masalah zakat hati-hati supaya tidak menzalimi, dan zakat itu hanya ditujukan kepada orang yang mampu adalah sampai nisab dan haulnya. Nah, makanya yang banyak dikritik kini oleh para ulama iaitu zakat profesi pegawai. Banyak Buya Gus Rizal tu karih mana boleh menyampaikan bahas sistem pemerintahan yang menyamuratakan saja. Tanya apa bapak ibu, zakat harta penghasilan tu kan kalau boleh dikiaskan kan ke zakat ameh 85 gram ameh. Ameh berapa gram kini? Dari 1 juta. Nabi ya? Taruhlah 85 tu 90 juta pitihnya. 90 juta kalau bagi 2 balih berapa tu? 90 juta bagi 2 balih. Berapa? Lebih 7 juta kan? Pertanyaan nombor, golongan bara pegawai yang penghasilan bersihnya 7 juta sebulan. Bersih ke maksudnya lah dikaluan makan sehari-harinya, lah dikaluan biaya sekolah anaknya, lah dikaluan biaya listrik yang pokok-pokok. Tersisa 7 juta sebulan bersih. Kemudian setahun lebih kurang 90 juta. Pegawai golongan berapa? Golongan berapa tu? Golongan P atau eselon ya, atau KT ya. Berarti golongan seterusnya ke bawah naik ko yang tidak dilakukan kadang. 100 saja. Konon banyak dikritik oleh ulama. Nah, mungkin kalau ikut didengar orang Basnas berang
Itu kalau zakat memang harus hanya untuk orang yang mampu. Beda je sedekah. Sedekah orang yang awak yang susah pun dianjurkan oleh Allah. Tapi kalau zakat kau beda, kerana kau kewajiban. Kewajiban. Makanya zakat tu bapa ibu harta sendiri-sendiri. Dan suami hartanya seorang lo, isteri hartanya seorang lo, bukan gabungan harta suami isteri. Makanya rancaknya memang bapa ibu harta awak suami isteri ko pisah-pisah. Keuntungannya pertama mudah mengukur kadar zakat. Yang kedua kok nyampang terjadi lamburuan. Mudah-mudahan kau tak terjadi. Terjadi perceraian. Mudah membagi. Kuarta bawa ya, bawa lah. Kalau kuarta bawa lah. Tapi kalau lah banyak mencampur-campur, itulah harta gono gini gana tu. Kadang paniang bagi. Zakat. Orang yang tidak bayar zakat itulah yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Cik Umar, wahai Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi orang yang lain syahadat, orang yang lain melakukan sembahyang? Cik Umar, demi Allah, kalau mereka tidak memberikan sesuatu yang mereka berikan di zaman Nabi, walaupun seutas tali sekalipun, maka aku akan perang. Saking tegasnya Abu Bakar masalah zakat. Kemudian haji ibadah yang kompleks. Harta berkorban, fisik mesti disiapkan. Makanya tidak main-main. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ila jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian yang kelima, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan. Jadi secara urutan Bapak Ibu, dalam riwayatku Abdullah bin Umar menyampaikan haji kemudian puasa. Tapi secara kefadilahan puasa Ramadan lebih dahulu daripada haji. Nah, ada rukun Islam 5, 3 kewajiban setiap orang, 2 kewajiban orang-orang tertentu. Mana 3 kewajiban setiap orang? Syahadat, salat, puasa. Maka kewajiban orang tertentu zakat, haji. Nah, bapa dan ibu-ibu, terakhir sebagai penutup, tentu tujuan ibadah kita bukannya sekedar lahiriahnya saja. Artinya ketika mengerjakan salat, hasil yang kita inginkan adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terjauhkannya diri awak dari perbuatan keji dan munkar. Ketika mengerajukan puasa seperti itu juga. Puasa tak sekadar menahan lapar juhawi, tapi lisan terjaga dari mengatakan yang dilarang oleh Allah, telinga terjaga dari mendengarkan yang dilarang oleh Allah, mata terjaga dari mencari yang dilarang oleh Allah, tangan kaki terjaga dari memacik dan melangkah ke tempat yang dilarang oleh Allah. Ibadah haji dan zakat seperti itu juga tidak menghilangkan keikhlasan. Kerana salah satu ibadah nan bare ikhlasnya zakat je, haji je. Gimana tak zakat bare ikhlasnya? Cuba orang bagi zakat, buat paisan tak terima kasih agaknya. Kalau tak betul-betul ikhlas, cuba haji, boleh haji. Biasa kalau alun haji le, bur ini, ayo. Lapain haji, bur ini. Oi, bur ini. Kecik kawan sebelah, ibu haji tu panggil haji. Oh, buat haji hari ini. Iyo garan. Ikhlas. Jadi itu yang bisa kita sampaikan kesempatan subuh hari ini Bapak Ibu lah. 6:33 lah masuk waktu syuruk awak. Pas pelaksanaan salat sunat syuruk. Alhamdulillah dah selesai kajian kita tentang hadis arba'in, hadis nan ke-3. InsyaAllah di pertemuan berikutnya di bulan Agustus lah
bulan Agustus, pekan pertama, insya-Allah kita lanjut mengkaji hadis yang keempat yang bertemakan tentang fase-fase penciptaan manusia dan akhir kehidupannya. Kita tutup dan akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.